untuk mereka-mereka yang malas baca ya udah mungkin dikemas sedemikian rupa dalam bentuk konten sehingga mereka berminat sekali untuk belajar agama lewat konten-konten ataupun juga karya-karya dari Habib Djafar. Jadi pertanyaannya adalah genre-nya itu gimana sih? Iya, saya itu 16 tahun sebagai penulis tuh dari tahun 2000 karena email saya itu dulu email pertama yang saya gunakan untuk ngirim artikel ke orang lain ke media massa itu adalah Habufon 2000. Jadi hanya itu maksudnya musim Buffon itu karena saya suka Buffon dulu. 2000 itu tahunnya itu. Saya kelahiran tahun 88 berarti Habufon 2000 itu kan umur 12 tahun. 12 tahun. Iya, jadi SMP itu udah nulis. Dan kemudian dikirim ke berbagai majalah. Nah, puncaknya sehari 7-10 artikel itu ketika saya awal-awal kuliah. Apa dorongannya? Simple, dorongannya itu sebenarnya asam lambung aja. Kok bisa begitu? Iya, karena ini aja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Oh, oke, baik. Jadi kita gak punya kemampuan apa-apa kecuali menulis. Akhirnya ya udah, kita nulis aja tuh. Nah, nulis itu dulu kan tidak mudah karena media itu sangat sedikit. Dan itu pun sehari yang dimuat hanya 2 atau 3 opini saja di koran. Nah, karena itu dia berebut. Nah, sehingga saya sehari itu bikin 7-10 artikel, saya kirim ke semua koran. Besoknya mampir di lokal koran, lihat ada yang masuk kan? Nggak beli korannya, cuma ngecek aja. Kalau ada, ya udah berarti jatah makan udah turun. Aman. Bahkan ada beberapa buku saya ini yang saya tulis tuh. Buku ini dibeli dari hasil nulis artikel apa gitu. Tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, di koran apa, judul artikelnya apa. Biasanya itu saya tulis itu masih bagi saya untuk terus menulis. Nah, saya dulu awal-awal akhirnya nulis di koran Suara Karya, itu koran nasional pertama yang saya menulis. Itu kelas 3 SMA. Karena memang mindset saya dari awal itu disuntikan oleh ayah, yaitu untuk berdakwah. Dan dakwah itu kata kiai saya ada 2. Kalau nggak kutubi ya kitobi. Nah, dulu saya itu nggak bisa khutbah, makanya saya menjadi pendakwah kutubi dengan menulis gitu. Nah, akhirnya ya udah saya menulis saja. Ketika di Suara Karya itu saya nggak tahu awalnya kalau itu ada honornya, hingga suatu saat saya cek ketika saya nggak punya duit sama teman kosan saya 7 orang sama-sama nggak punya voucher untuk makan tuh, dulu ada voucher untuk makan tuh. Dan kalau anda makan 10 kali di satu restoran nanti dapat 1 voucher untuk makan gratis. Nah, voucher pun enggak. Akhirnya kita ke ATM, terus saya coba iseng-iseng buka, ada uang 2,5 juta. Dari 20 artikel kayaknya yang sudah pernah saya tulis di Suara Karya. Akhirnya itu saya sama teman-teman itu 7 orang jalan kaki ke ATM itu 1 kilo. Itu nggak usah sami Allahu liman hamidah, langsung kita sujud bareng-bareng. Sujud syukur itu masih nggak tahu bahwa sujud syukur harus menghadap kiblat. Pokoknya di mindset kita Allah Rahim, ayo kita sujud gitu. Akhirnya menjadi penulis. Tapi masalahnya 4 tahun yang lalu itu kita mendapatkan fakta bahwa minat baca kita itu nomor 2 terendah di dunia. Nomor 2 terendah. Nomor 2 terendah di dunia. Bahkan saya pernah ngasih gambar itu tentang grafik bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat minat baca terendah nomor 2 di dunia. Kemudian ada yang komen tuh, saya Instagram ada yang komen. Di Indonesia ngomong-ngomong peringkat berapa? Sejak itu Indonesia turun ke peringkat akhir di dunia. Karena bahkan poster yang sudah ada jelas di buku poster. Indonesia peringkat nomor 2 terakhir di dunia, nanya
Indonesia berangkat berapa? Anda pernah nggak jualan di Instagram atau acara di Instagram, Anda upload gambarnya, misalnya tanggal sekian, terus ada tuh orang-orang goblok yang masih iya kan? Pasti ada. Kan ada, atau Anda jualan harganya 50.000, ada yang nanya harganya berapa sih? Saking nggak mau bacanya gitu. Iya, itu cuma berapa suku kata sih, paling 20 suku kata aja tuh poster kan. Nah, itu poster kan dibuat karena minat baca kita rendah, sehingga diresum menjadi poster dan divisualisasi sedemikian rupa yang menarik kan. Tapi selalu tuh ada orang yang gobloknya gak ketolongan. Tapi itu kan realitas ya. Ya. Dan tugas kita di tengah kegelapan itu bukan memutuk kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Nabi Muhammad kan itu kan, nggak kemudian Nabi Muhammad itu ketika turun kafir Anda, kafir, Anda juga kafir, wah ternyata semua kafir. Ya sudah saya balik lagi lah. Enggak. Nabi Muhammad itu kemudian menginspirasi apa yang sekarang disebut sebagai Google Maps. Ketika Anda tersesat, emang pernah Google Maps itu bilang Anda tersesat? Misalnya Anda seharusnya ke kanan, terus Anda belok kiri, emang dia bilang tersesat goblok? Apa yang dilakukan oleh Google Maps? Carikan jalan alternatif untuk ketemu ke tujuan. Dia selalu ingin bahwa manusia itu tidak tersesat. Nabi juga begitu. Dalam salah satu riwayat, Nabi ini Anda harus yakin bahwa ini riwayatnya benar gitu. Walaupun saya begini. Nanti Anda cek lah riwayatnya. Satu orang datang ke Kanjeng Nabi. Nabi, saya bulan Ramadan pas puasa siang hari tidur sama istri saya. Terus akhirnya kata Nabi, kamu berarti kena kafalah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kalau kamu udah tersesat, nanya saya. Bib itu kan kalau dengan istri, kalau dengan bukan istri. Kalau dengan bukan istri Anda dirajam. 2 bulan berturut-turut Anda dirajam. Apalagi kalau dengan istri orang gitu. Itu dibunuh gitu kalau dalam. Nah, akhirnya kata dia boro-boro 2 bulan berturut-turut, 1 bulan lagi jebol sehari kan. Oh ya sudah, kalau gitu kata Nabi, kamu kafalnya diganti dengan fidyah, ngasih makan orang miskin. Gimana mau ngasih makan orang miskin? Saya ini buat makan saya dan keluarga aja nggak punya. Ini udah kalau gitu kamu, saya kasih kurma, kamu kasih ke orang termiskin di kampung kamu. Loh, ngapain nyari orang termiskin di kampung saya? Itu saya. Lalu Nabi ketawa kata Nabi, ya udah kamu makan dan itu sebagai kafalah puasa. Jadi Nabi itu selalu mencarikan cara orang itu untuk ketemu dengan yang namanya cahaya. Nah itu yang kemudian sekarang krisis. Orang itu ketemu orang salah, salah kamu. Misalnya kemarin teman saya cerita, anaknya itu dia dipanggil ke sekolahnya karena anaknya itu memperolok temannya. Terus Pak, gimana Pak? Anak Bapak ini memperolok temannya Pak? Gimana Bapaknya? Saya sekolah kan tidak memperolok temannya, itu guru. Kok malah sampai lapor ke saya? Berapa dia bayar sekolah temannya? Pokoknya sudah atur lah, sekiranya nggak memperolok lagi katanya. Ya agak repot itu. Nah akhirnya jadi kita itu berdakwah ya kayak Google Maps itu. Gimana sekiranya orang itu nggak merasa tersesat. Nah akhirnya karena minat baca kita dan Indonesia itu hebat. Minat bacanya terendah di dunia, tapi minat berkomentarnya tertinggi. Julid ya gitu. Netizen terjulid ya gitu. Makanya Indonesia itu isi medsosnya relatif sampah karena nggak baca apa-apa tapi komentar. Sayyidah Maryam itu ilmunya selangit,
tahu di Jepang itu orang di halte bis nunggu bis dia baca buku. Di Jakarta pas saya dulu kuliah di perpustakaan, mahasiswa itu bukan ngobrol, mending ngobrol pacaran. Kenapa katanya pacaran itu tuh kalau sambil harus pelan ngomongnya dan agak deg-deg gini itu seru. Jadi bayangin, makanya Anda tahu negara paling Islami di dunia itu adalah negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa yang mayoritas non-Muslim. Indonesia itu termasuk negara paling tidak Islami di dunia. Itu dalam risetnya Hasan Askari dan beberapa sarjana di Barat. Setiap tahun riset keluar, dan setiap tahun Indonesia terus berada di bawah, konsisten. Kenapa? Karena di Jepang dan di Eropa itu Anda pakai motor nggak dikunci stang, kuncinya dibiarin, nggak hilang. Di Indonesia Anda sholat Jumat bawa sendal bagus dikit, pulang-pulang ganti sepatu, ini punya belakangnya udah bolong, di masjid punya maling. Jadi akhirnya ini siapa yang muslim, siapa yang non muslim ini kalau begini, siapa yang muslim, siapa yang kafir ini kalau begini. Nah akhirnya 4 tahun yang lalu kita itu mulai masuk ke apa yang disebut dengan digital age, era digital. Anda tahu sekarang orang Indonesia itu 73% sudah tersambung dengan internet dan menggali informasi dari media digital. 63% dalam risetnya BPIM itu orang Indonesia belajar Islam dari internet. Karena itu akhirnya walaupun kiai saya nggak pernah ngasih tahu bahwa pendakwah itu hanya ada 2 kata kiai saya, Hitobi dan Kutubi, akhirnya saya tambahin yang ketiga. Pendakwah itu harus ada yang ketiga, yaitu pendakwah YouTubi itu. Karena eranya sudah bergeser, orang sudah nggak baca. Akhirnya yuk saya bikin channel YouTube sebagai platform dakwah saya. Karena 73% orang ngumpul di sana, kemudian dakwah di sana juga misalnya ya, orang Indonesia itu 8 jam sehari buka HP-nya. Jadi 8 jam kerja, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main HP. Makanya angka perceraian tinggi. Karena istrinya nggak diurus. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main HP. Terus orang Indonesia itu, ini data yang ada ya, 54 kali sehari buka HP-nya padahal HP-nya nggak bunyi, padahal HP-nya nggak terang, padahal layar HP-nya nggak menyala. 54 kali sehari, itu riset ini. Makanya Indonesia itu orang dengan adiksi digital itu salah satu yang tertinggi di dunia. Orang Indonesia. Anda lihat tuh foto orang Indonesia pas nonton MotoGP. Itu semua pegang HP, video itu. Maksudnya kalau di HP kenapa nggak dari rumah aja gitu kan? Lihat bersama. Kenapa dia? Karena dia ingin share media sosialnya. Karena dia tidak mau tuh bayar ke gelanggang MotoGP tapi nggak sombong di media sosial. Nah karena itu orang Indonesia bahkan habis sholat Jumat, alhamdulillah habis sholat Jumat agak katakan share di media sosial. Nah itu kita juga nggak bisa mutu bilang TikTok haram. Emangnya ketika TikTok diharamkan misalnya oleh lembaga Bahsul Masail atau Turun terus TikTok ketar-ketir gitu, terus ditutup kan enggak? Karena itu kemudian saya menyelinap untuk kemudian
berdakwah di YouTube, di media sosial apapun untuk menyalakan cahaya di sana. Nah, itu yang kemudian menjadi dakwah model baru. Anda ini kan kita semua nggak bakat jadi wali kutub kan? Nggak bakat jadi wali kutub. Mustahil kita itu wali kutub. Sholat subuh jam 7 nggak kira wali kutub. Makanya ini saya pikir adalah kita wali YouTube aja. Karena wali itu satu akar kata dengan wilayah secara bahasa. Jadi wali itu adalah orang yang mengelola wilayah. Kalau mengelola wilayah itu secara lahir namanya wali kota. Kalau mengelola wilayah itu secara batin itu namanya waliullah. Nah, kalau mengelola wilayah digital secara batin itu namanya wali YouTube. Tugas Anda adalah wali YouTube, wali TikTok. Kalau wali TikTok itu tugasnya adalah bersaing dengan cewek-cewek seksi yang joget-joget. Target Anda FYP dan tidak lebih di-scroll dari cewek TikTok yang joget-joget. Jadi ceramahnya itu harus lebih menarik dari mempertontonkan aurat. Gimana ceritanya, gimana caranya, nah itu yang Anda harus pikirkan. Berceramah tapi bernilai tontonan. Itu yang kemudian yang saya lakukan. Bagaimana membuat tuntunan itu bernilai tontonan dan tontonan itu bernilai tuntunan. Nah itu target kita. Jadi nggak tiba-tiba Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu bid'atin dhalalah. Langsung saya mending nonton cewek joget-joget. Jadi dibuat tidak menggurui, dibuat orang nyaman, dibuat orang itu nggak merasa tiba-tiba pengen sholat deh. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kreativitas dakwah agar tuntunan bernilai tontonan. Baik, terima kasih Habib Jafar.